dari Syekh Samman di kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah. Kitab ini diceritakan oleh ulama kita di masanya yang bernama Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, orang Palembang. Orang Palembang itu unik, kesultanannya berbahasa Jawa, padahal orangnya orang Melayu. Ternyata kesultanannya berasal mix ya dari keturunan Sunan Giri. Waktu konflik di kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan Islam, maka zuriat keturunan Sunan Giri berangkat ke Palembang dan di situ menyambung kesultanan Islam. Maka mereka berbahasa Jawa plus bahasa Melayu di keraton. Ya, ini kitab diajarkan oleh ulama yang berasal dari sana, dan beliau bercerita dalam bukunya Sayr atau Siyar As-Salikin, perjalanan para pesuluk, orang yang menempuh jalan kepada Allah. Bayangkan Syekh Abdul Somad ini tahun 1800-an, sekarang kan 2000-an, berarti 2 abad yang lalu. 2 abad yang lalu. Kata beliau, Syekhi, guruku, dalam jilid ketiga, ya, 4 jilid itu kitab, 4 juzuk ya, juzuk ketiga, beliau mengatakan, guruku Al-Kutub Muhammad bin Abdul Karim Samman berpesan agar aku belajar kitab ini, An-Nafahat Al-Ilahiyah. Ya, nanti yang bisa bahasa Arab ini boleh diperbanyak, silakan difotokopi. Ya, ada yang bisa bahasa Arab, saya lihat wajah-wajahnya ini beberapa. Termasuk muallim ribat ya. Fotokopi ini kitab ya. Ini kitab sudah disebar luas PDF-nya. Atau kalau ada yang dermawan nih, perbanyak aja nih. Taruh di sini agak 50, selesai ngaji taruh lagi. Jangan dibawa pulang, biasanya bawa pulang enggak balik-balik. Ya. Nanti diperbanyak nih kitabnya. Siapa kek? Jangan itu lagi yang berderma, yang lain lah. Siapa kek ya? Orang yang menyokong ilmu, maka Allah akan beri keberkahan rohaninya, karena ilmu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini ini kitab dipesankan oleh Syekh Samman, pengarang kitab ini. Saya carilah siapa, apalah kitab ini. Ternyata yang berpesan itu pengarangnya sendiri, guru langsung dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Apa kata beliau? Kamu ngaji kitab ini kepada asistenku, Syekh Abdurrahman Siddiq. Termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu disuruh ngaji kepada orang yang sama. Itu pengajian mereka, Syekh Abdul Somad sama Syekh Arsyad Al-Banjari. Ngajilah mereka ke Syekh Siddiq. Dan saya lihat daftar pengajian kitabnya luar biasa. Itu kitab-kitab yang sangat-sangat tinggi dalam ilmu rohani. Ya. Maka berdasarkan itu saya juga, kita harus kemas kitab ini sehingga dinikmati oleh orang-orang yang ingin mengenal Allah SWT, tapi sudah nggak sempat nyantri, ya, atau yang pernah nyantri dulu nggak puas, kita kemas ulang. Ya, semoga usaha kami diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini Bapak Ibu saling khidmat, saya pun khidmat di sini. Teman-teman semuanya khidmat. Jadi khidmat, apa yang kami bisa bantu kami bantu. Ya. Jadi jangan dibayangkan ini Buya ini diberi honor berapa di sini nih ya. Nggak usah pikir-pikir begitu. Ini kami pun berkhidmat di sini. Kita hanya berharap Allah ridho. Karena ridho Allah nggak bisa dibeli. Ya, ridho Allah itu hanya dapat diundang. Acara ngundang ridho Allah itu berbuatlah yang Allah suka, sehingga Allah melirik. Sekali dilirik oleh Allah, selama-lamanya orang itu dilirik dengan rahmatnya. Nah, jadi sekali antum mencari perhatian Allah, Allah melirik, melihat orang ini, maka selama-lamanya dia mendapat rahmat Allah. Gitu ya. Jadi kita kalau senang dapat lirikan orang yang cantik, yang gagah, itu nggak abadi. Tapi Allah yang maha indah, yang maha gagah, sekali dia memberikan perhatian,
insya Allah sampai mati kita dapat husnul khatimah. Beliau buka kitab ini dengan solawat. Ini solawat yang sangat berkah sekali. Assalatu wassalamu ala abdizzat. Semoga solawat dan salam tercurah kepada hamba zat yang mulia, yang sempurna, Rasulul Asma, Rasul penyampai nama-nama, wasifat dan sifat Allah, Al-Ab Al-Awwal, ayahanda pertama di alam semesta. Jadi kalau ada solawat yang saya ajarkan, yaitu solawat abati Rasulillah. Assalatu wassalamu alaika ya abati, ya sayyidi, ya abati, ya Rasulullah. Itu rangkuman dari ajaran-ajaran beliau ini, yang diperoleh secara sesuai dengan metode ini, ya. Jadi itu bukan bid'ah. Ini didapat dari cara-cara beliau-beliau ini semua, ya. Itu bukan saya rangkai-rangkai, Pak. Karena kita nggak boleh buat-buat solawat. Membuat-buat solawat itu bid'ah. Solawat itu mesti dari Nabi SAW, atau diriwayatkan dari para wali, atau diilhamkan oleh malaikat, atau diilhamkan langsung oleh Allah Ta'ala, atau orang itu berjumpa ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah menurut versi Sufi. Jadi bagi Sufi kalau nggak ada yang begini itu berbid'ah. Makanya jangan heran ada kitab-kitab yang isinya solawat, tapi solawat itu nggak ada di kitab hadis. Karena solawat itu didapat dengan cara yang tadi, ilham dari Allah, mimpi ketemu Rasulullah, atau ketemu rohani, nggak perlu mimpi, ilham malaikat, apalagi tadi diriwayatkan dari para aulia. Baru yang kelima riwayat ahli hadis. Ini kenapa orang thariqah, para sufi, majelis-majelis tarekat, solawatnya banyak, kok nggak muncul di kitab ahli hadis? Dan apakah ahli fikih memperkenankannya? Karena ahli hadis nggak boleh larang, karena ahli hadis bukan ahli fikih, kecuali dia ahli fikih, dia belajar ilmu hukum. Kita cek, ternyata Imam Nawawi dalam kitab Idah Manasikil Hajj wal Umrah, di ujungnya mengajarkan solawat yang nggak ada di kitab hadis. Itu berdasarkan pengajaran wali Allah yang mengajarkan beliau. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah mengajarkan solawat yang beliau dapat ilhamnya sendiri, tentu dari Allah. Ada, jadi beliau ngajarin itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang disebut bid'ah menurut para sufi yang tidak berdasarkan yang tadi. Ya, jadi nggak boleh saya pintar bahasa Arab nih terus saya buat-buat sholawat sendiri, nggak boleh, Pak. Dan itu nggak bisa diangan-angankan, ya. Buka sejadah, zikir sebentar terus dipikir-pikirkan, gitu, diundang-undang nih rasa, nggak bisa. Dia memang hadiah. Hadiah ini tidak bisa dikira kapanpun bisa datang. Ya. Jadi beliau Imam Syekh Samman menyebut Nabi dengan sebutan apa? Abduzzat, Rasulul Asma wa Sifat. Yang keempat, Al-Ab Al-Awwal, Abi pertama, ayahanda pertama. Kalau di Simtiduror apa yang didoa? Al-Ab Al-Akbar, ayahanda tertua, terbesar. Ya, kalau dalam kita dalam sholawat Masyisyah, Al-Hijab Al-A'zam, hijab teragung, gitu, ya. Jadi istilah ini cara memahaminya harus ngaji yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Nah, nanti kita buka kajian itu di sini, yang boleh dibuka. Karena kajian Nur Muhammad itu ada yang boleh dibuka, ada yang nggak boleh dibuka. Yang saya sebarkan selama ini di sosial media oleh teman-teman, itu yang boleh dibuka, Pak. Banyak yang nggak boleh dibuka. Ya, yang nggak boleh dibuka itu secara umum, dia mesti bersuluk, dia mesti ditalkin, baru boleh dibuka ini barang. Jadi sebenarnya di luar itu saya punya majelis yang sifatnya ngaji duduk di rumah, dimanapun. Kadang-kadang kita kemana buka, ya. Kalau di rumah ada whiteboard, pakai whiteboard kita buka.
Karena di situ muncul asrar-asrar yang nggak boleh dikeluarkan secara serampangan. Jadi yang saya ajarkan itu, kalau kata orang, kok kamu buka rahasia? Loh enggak, itu bagi kami masih kulit, sorry. Bukan belagu, bukan. Emang guru saya bilang itu masih kulit tuh Ar-Razi. Dulu kita kira itu udah rahasia. Jadi ketika saya memahami semua rangkaian itu, beliau bilang, yang ente pahami itu baru kulit. Wah, kita yang tadi sudah jumawa, sudah melangit rasanya, itu langsung down lagi, ingin ngaji lagi. Ternyata ada langit di atas langit. Nah itu pegang-pegang itu ya, ada langit di atas langit. Orang sering mengatakan bertorikot sulit, tasawuf itu rumit. Iya, tapi bagi siapa? Coba, ini pembukaan beliau. Wa ba'du fa inna tariqal qaumi sa'batul maram illa ala man waffaqahu Allahu min zallatil aqdam. Nah, kita bagian mana nih? Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib bilang tasawuf itu ribet, jangan-jangan dia termasuk kelompok yang ini nih. Apa pembukaan sang wali? Beliau ini disebut gelarnya Kutubul Aqwan, kutub alam. Kutub alam itu maksudnya apa? Porosnya alam. Makanya dulu Syekh Abdul Somad ini disebut nida, bukan doa. Kata Syekh Saman, kalau kalian ada masalah dimanapun atau ada ombak, panggil aja nama saya. Nanti kalian ingat Allah. Maka ketika Syekh Abdul Somad masuk naik kapal, dulu kan gak ada pesawat Pak. Kalau di pesawat turbulen, nah ini ombak. Dibaca, ya Saman, langsung tuh berhenti tuh ombak. Cuma dengan rasa menyebut ya Saman, ingat zikir kepada Allah yang diajarkan Syekh Saman, bukan berdoa meminta kepada Syekh Saman ya. Kita kalau butuh sesuatu manggil istri, manggil anak, atau istri manggil suami, bang, itu syirik nggak? Bang Toyib gitu. Ya, suami-suami ngomong, neng, syirik nggak? Tolong ambil dong gitu. Karena hubungan kita dengan istri dengan suami, hubungan fisik, maka panggilannya panggilan fisik. Seorang murid ketika dia ada masalah, hubungan dia dengan gurunya hubungan kolbu, hubungan ruhani. Maka ketika dia memanggil, yang memanggil kolbunya. Bukan dia sedang memanggil minta tolong dalam pengertian menyembah, berdoa, enggak. Itu panggilan ini. Duhai kekasihku, duhai guruku, gitu. Kalau ke pasangan kekasihku. Syirik enggak manggil bini kita? Nama bini siapa Pak? Hah? Yun gitu. Manggil Yun boleh, bilang panggil ya Saman gak boleh. Itu akidah Ahlussunnah mana begitu? Sekarang banyak ngajarin akidah Ahlussunnah katanya gak boleh. Apalagi manggil ya Muhammad, katanya syirik. Betapa jahilnya orang-orang yang mengatakan itu. Ya, padahal itu disebut nida'us salihin, nida'ul mahbub, nida'ul ahbab. Menyeru orang yang kita kasihi itu boleh. Memanggil, bukan berdoa. Kalau berdoa bahasa Arabnya doa. Kalau memanggil nida. Coba ingat-ingat. Doa, nida. Jadi ada doa, nah, doa hanya kepada Allah. Tapi kalau yang tadi apa? Nida, memanggil. Jadi ini terjemahannya bisa juga menyeru, ini juga menyeru, tapi bedanya ini menyeru dalam rangka menyembah, ini memanggil dalam rangka hubungan relasi makhluk. Ini nida. Beda ya? Jadi orang-orang ya sayanglah, ini kawan-kawan kita Wahabi, sayang sekali Salafi. Saya tidak membenci mereka karena ini, tapi saya menyayangkan aja. Mereka mengatakan, jangankan ya Saman, ente baca ya Muhammad, itu syirik, katanya begitu. Ya, sayang, mereka nggak paham bab cinta. Padahal nida itu, bagi saya nida'ul hub, itu panggilan kekasih.
Beda ya? Beda kita. Maka jika Salafi Wahabi bertanya dan mengatakan engkau menyeru makhluk itu adalah syirik, kita jawab Anda belum mengerti bab cinta. Belajar dulu lah puisi. Nggak nyambung. Oke. Jadi sekarang problemnya apa? Yang mengatakan tasawuf, thariqat itu ribet, itu ulama ahlus sunnah, kiai ahlus sunnah, orang aswaja. Ini problemnya. Ternyata ini sudah terjadi dari masa ke zaman, dari dulu sampai sekarang, ya terjadi terus. Apa kata beliau? Wa ba'du fa inna thariqal qaum sa'batul maram. Betul. Thariqatnya sufi ini sa'batul maram, untuk mencapainya sulit. Tapi ini baru jeda, belum selesai di kalimat. Si kiai, si ajengan, si habib bacanya sini doang, baca kitab itu yang tuntas. Jangan setengah-setengah baca kitab. Supaya pesan dari orang yang berkalam ini sampai. Apa kata beliau? Illa, kecuali ala man waffaqahu Allah min zallatil aqdam. Kecuali bagi orang yang Allah bimbing dia, beri hidayah dia daripada tergelincirnya kaki. Kaki di sini maksudnya pendirian. Pendirian itu ada di hati. Itu yang pertama, pengecualian. Jadi orang yang dapat hidayah berarti berhijrah nih. Kalau mau menghijrahkan diri setiap saat, pasti orang ini tidak akan mengatakan tasawuf susah. Ya. Alhamdulillah kami al-fakir, kata orang kitab A susah, enggak ada susahnya. Susah itu ente nggak mau baca gitu aja. Baca jangan baca sendiri, pakai guru dong bacanya. Orang baca Iqra aja ada gurunya, masa baca kitab Ihya nggak pakai guru? Saya guru Ihya saya banyak, guru hikam saya banyak, guru thariqat saya banyak, sehingga kita ngambil kunci-kunci mereka dan ini kita kemudian formulasikan. Saya temukan metode sendiri, ini cara baca kitab yang cepat begini, sehingga nggak ada kitab yang sulit. Antum nggak bisa bahasa Arab, baca kitab bahasa Arab ya sulit. Ini yang ribut, yang ribet bukan ribut. Orang bisa baca kitab bilang kitab tasawuf ribet. Kiai yang mengajarkan ilmu syariat bilang belajar tasawuf ribet. Ini kemudian menjadi masalah. Dan dia mempengaruhi orang awam. Ya. Sulit nih, sulit. Enggak ada sulit. Berguru, ngaji sama orangnya. Ya. Atau jangan-jangan antum termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada tergelincirnya pendirian. Jadi orang-orang yang tergelincir, ahli fikih, ulama, kiai, habib, ajengan, ya, gus-gus yang mengatakan ribet, nggak ada pengecualian, termasuk orang-orang yang tergelincir. Ini mohon maaf yang berkata Syekh Salman bukan Ar-Razi. Ya. Yang kedua, man qarrabahu maulahu tawallah, orang yang dikecualikan, yang tidak akan merasakan sulit bertasawuf, orang yang Allah undang untuk mendekat kepadanya. Nah ini para aulia-aulia ini. Jadi Allah itu ada yang Allah undang rohani seseorang itu untuk datang kepadanya. Ini man qarrabahu maula wa bi'ainil inayah ra'ah, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa orang bilang bertasawuf rumit padahal sudah jadi kiai? Karena dia baru kiai fikih, belum kiai tasawuf. Karena dia kurang, apa itu? Zalika li'adami sidqil muridin salikin. Waktu dulu dia di santri, dia enggak tasdik dengan ini. Dan enggak sungguh-sungguh. Ketika dia belajar pun dia enggak sungguh-sungguh. Wa khafa'il muradin al-musallakin illa al-qalil minal qalil, ya. Karena emang sedikit sekali orang-orang yang sudah sampai kepada ini. Udah begini kita persulit lagi gitu ya. Coba saya mau tanya. Kata orang yang tidak dagang itu sulit, benar nggak?
Tapi kata pedagang, dagang tuh asik nggak? Bener? Serius loh ya? Serius. Tapi kata pedagang, ngantor tuh sulit loh. Ente bisa tahan ya, berangkat pagi jam 8, jam 6, pulang jam 6. Itu bagi pedagang bingung dia. Kok kamu bisa tahan ya? Bagi orang yang jadi karyawan, yang jadi pegawai, apa kata dia? Kamu kok sanggup sih? Ya, dagang begitu kadang nggak laku, kadang laku. Jadi orang ini pakai logika dia masing-masing. Dan dia nggak mau kemudian masuk ke logika orang lain. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga ilmu fikih, ilmu hadis itu rumpunnya beda. Ilmu tasawuf rumpunnya beda. Ilmu tauhid rumpunnya beda. Kalau mereka nggak mau pindah-pindah, jadi selesai ngaji sini masuk ke sini, harusnya begitu. Jadi wallahi aqul lakum ayyuhal ikhwah, at-tasawuf laysa bis-sa'ab ala man waffaqahu Allah wa man qarrabahu Allah. Ya, berarti kalau dibalik kata beliau, tasawuf tidaklah sulit bagi orang yang Allah bimbing kalbunya, yang Allah kemudian kehendaki rohaninya dekat. Ya. Terus kira-kira kita masuk yang mana?